Selamat pagi para mahasiswa Produk Design Engineering kelas LA 72. Hari ini kita melanjutkan dengan persamaan diferensial Bernoulli terakhir dari PD order atau tingkat 1 derajat 1. Itu yang terakhir ya, adalah PD Bernoulli. Yaitu tentang persamaan diferensial Bernoulli. dy per dx ditambah px kali y. Nah, kalau di bagian ini sama dengan PD linear sama ya. Bedanya sini adalah y pangkat n dikali dengan ix. Okay. Solusinya ini cukup panjang ya kalau aslinya. Nanti tapi dengan bantuan yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Dhani Handali almarhum itu lebih singkat nanti ya. Yaitu bentuknya solusinya y pangkat 1 kurang n sama dengan 1 kurang n e berpangkat n min 1 integral px dx dikali integral dari e pangkat 1 kurang n integral px dx kali qx kali dx tambah c. Ini aslinya gini nih. Ya. Lumayan panjang. Ya. Jadi kalau lihat yang aslinya ya lumayan panjang nih. Seperti ini. Kemudian oleh Bapak Profesor Dr. Dhani Handali ini diubah, dimodifikasi, bukan dimanipulasi ya, dimodifikasi sehingga y pangkat 1 kurang n sama dengan, nah ini 1 kurang n per, nah ini turun nih. Kalau ini turun tanda ini berubah enggak? Ya, kalau ini turun tanda pangkatnya kan min kalinya nah. Jadi e berpangkat E berpangkat 1 kurang n. Jadi dikali min ya, pangkatnya ini n min 1 di 1 kurang n dikali min integral px dx. Paham nggak maksudnya? Jadi yang bentuk ini diturunkan ke bawah sebagai penyebut ya, sebagai penyebut, maka tandanya ini di depannya tanda ini e berpangkatnya n min 1 dikali min jadi min plus 1 min n ya, dikali dengan integral ya, dikali integral dari e berpangkat 1 kurang n terbalik ya, integral betul, integral dari 1 e berpangkat 1 kurang n integral px dx kali qx kali dx ditambah c. Nah sekarang saudara-saudari perhatikan ada bagian yang sama nih, yang bentuk ini dengan bentuk ini sama enggak? Nah bentuk yang sama inilah yang dimisalkan dengan SX ya, dimisalkan atau diambil sama dia ya. Jadi dimisalkan SX itu sama dengan E berpangkat 1 kurang N integral PX dx. Ya. Diambil ini.
Kayak nyamuk. Sehingga bentuk ini menjadi Y pangkat 1 kurang N sama dengan 1 kurang N per Sx kali integral Sx kali Qx kali Dx tambah C. Jadi bentuknya menjadi lebih sederhana. Ya. Jika bentuknya ini menjadi lebih sederhana, yaitu Y berpangkat 1 kurang N sama dengan 1 kurang N per Sx dikali integral Xx kali Qx kali Dx tambah C. Nah, Anda lihat bentuknya sederhana kan? Bisingkan enggak? Ya, dibisingkan. Di mana? Nah, di mana ini yang mediatornya adalah Sx sama dengan E berpangkat 1 kurang N kurung integral Px dx. Ya. Jadi bentuk dari solusinya menjadi sederhana sekali. Ya kan? Anda tidak pusing lihat yang tadi panjangnya kan? Panjang sekali. Jadi bentuknya jadi jauh sederhana. Paham maksudnya? Ya. Nah, dari mana rumus ini? Nah, itu timbul pertanyaan. Tingkat mahasiswa itu paling tidak harus tahu, paling tidak tahu asal usulnya. Dari mana rumus tersebut? Jadi jangan asal terima aja, ya. Nah, sebentar lagi kita buktikan dari mana rumus ini, ya. Jadi jelas ya, yang tadi aslinya yang ini, yang kuning ini panjang menjadi singkat, ya. Menjadi lebih singkat. Nah, oke. Nah, pembuktiannya kita coba buktikan. Apa buktinya? Jadi dari PD-nya, ya. Bersama diferensial Bernoulli adalah dy per dx atau y aksen ditambah px kali y sama dengan y pangkat n kali ix. Jadi bedanya dengan PD linear y pangkat n nih. Ya, bedanya y pangkat n ini. Paham? Oke. Nah, kemudian yang kita misalkan solusinya persis jalannya mirip dengan PD linear. Solusinya misalkan solusinya Y sama dengan U kali V. Ingat enggak waktu kita buktikan minggu lalu? Ini adalah bentuk dari PD linear, ya. U kali V, maka karena ini mengandung unsur dy per dx, kita carilah dy per dx. Berapa dy per dx? Dy per dx berapa? Berarti UV turun enggak? UV turunkan apa? U aksen V plus V aksen U. Itu yang biasa Anda pelajari. Yang kalau saya ngajarnya UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Gampang ya. UV tambah UV, ujung-ujungnya aksen. Ya. Nanti ini berkas ini nanti kan saya kasih ya. Ini sekarang saya takut hilangnya, saya on kan gitu ya. Jadi auto save. Kemarin saya ngajar, saya lupa on kan. Akibatnya terpaksa saya tulis ulang. Di report. Jadi kalau ada masalah paling hilang bagian terakhir aja. Baik, setelah ini dapat dimasukkanlah ke dalam ini, dimasukkan ke dalam PD-nya, PD Bernoulli-nya. Ya, yaitu PY per DX ditambah PX kali Y sama dengan Y pangkat N kali QX.
Nah, kita ganti nih, Y pangkat N ini, D pada X-nya berapa? U aksen, UV tambah UV tadi ya, UV tambah UV, ujung-ujung aksen, ya nak? Ya kan? U aksen V plus UV aksen, ini adalah apa tadi? D pada X-nya, ditambah PX kali Y. Y apa yang kita misalnya tadi? Y-nya adalah UV, ya nak? Kali UV, ya, kali UV, sama dengan Y pangkat N, artinya UV kurung pangkat N, sana. Kalau Y dengan UV berarti Y pangkat N sama dengan UV kurung pangkat N. Gitu kan? Aduh. Halo? Ya. Oh yang Enzo-nya hari ini tidak bisa jemput karena saya nggak ada di Alam Sutra. Oh iya ya, nggak apa-apa. Oke, makasih. Ya, ya, makasih. Oke, jadi ini jadi UV pangkat N ya. Ini maka kita ganti Y pangkat N-nya kita ganti dengan UV kali pangkat N kali QX. Ini ngerti nggak nih? Step by step kita. Halo? Ya? Paham ya? Jadi ini mirip dengan yang PD ini ya. Dan misalkan subsidi, kalau subsidi kayak ini nih. Subsidinya jadi Y pangkat 1 kurang N. Ini juga UV kurung pangkat 1 kurang N. Nah, karena di soal ini mengandung unsur D pada X, carilah D pada X-nya. UV itu kan UV tambah UV jadi ujung aksen. Kemudian Y pangkat N apa? Y pangkat N adalah UV kurung pangkat N. Jelas? Nah, sehingga ini nah yang kita kumpul sini adalah yang mengandung V. Ada V-nya mana nih? Ada V, ini ada V. Maka yang ada V-nya kita gabung. Yang ada V-nya kita gabung. Ya, kita gabung jadi apa? Kalau kita gabung jadi apa? U aksen V ditambah PX kali UV. Ya. Ini kita gabung. Ditambah UV aksen sama dengan ini U di pangkat N, U pangkat N, V pangkat N. Ya kan? U pangkat N, V pangkat N kali QX. Sampai sini dulu. Jelas nggak, Prisri? Halo? Ya, pelan-pelan ya. Ini agak memang pembuktian. Paling tidak ini saya tidak minta Anda buktikan ya. Tapi tahu bahwa rumus itu datang dari mana. Ya. Nah, sekarang yang ini yang kita ambil sama dengan 0 ya. Yang ini yang saya kurung nih, yang mengandung V tadi ada UV, ada V kan. Yang ini, oh ya ini kita lanjutkan ya di belakangnya. Kita keluarkan V-nya. Bisa keluarkan V-nya enggak? Bisa ya. Dikeluarkan V-nya sehingga jadi apa? U aksen, halo, U aksen tambah PX kali U, ya enggak? Tambah PX kali U kurung kali V, ya enggak? Benar gitu? Itu jelas enggak? Anda jelas enggak? Nah, dikeluarkan V-nya tambah UV aksen, ya, tambah UV aksen sama dengan tadi apa tadi? U pangkat N, V pangkat N kali IX. Ya kan? Oke. Ini cara mungkin saya pernah paparkan juga bahwa Anda pun nanti kalau buat skripsi ada lihat di buku-buku rata-rata sering lompat. Ini formulanya tiba-tiba jadi lain, ya kan? Nah, penurunan ini yang ada belajar cara seperti ini, ya, latihannya, ya. Oke. Nah,
Saya keluarkan. Kemudian yang ini yang kita ambil sama dengan 0. Sama dengan 0. Mengapa? Kalau enggak, tidak bisa diselesaikan. Ya, kita ambil ini sama dengan 0. Ya. Karena ini bentuknya adalah PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Ingat, separable differential equation. Jadi ini ambil atau diambil ya. Diambil atau dimisalkan boleh gak? U aksen tambah PX kali U sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, ini dipindahkan. U aksen sama dengan min PX kali U. Oh ya, U aksen itu sama dengan apa? U aksen itu sama dengan turunan U terhadap X. Ya enggak? Ini kan fungsinya turunan terhadap X. Nah, saya tanya Anda, ini PD apa nih? Yang Anda pertama kali belajar, PD apa? PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Betul enggak? Ini adalah PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Oke? Benar? Dapat dipisahkan? Bisa enggak pisahkan antara fungsi X dx dengan fungsi U du? Apa yang terjadi? Coba lihat. Kalau saya gabung du, oh pakai hitam. Warna lain ya. Saya pakai warna kuning aja. Du dengan U. Saya gabung. Caranya gimana? Ini garis silang ya. Sifat garis silang kan. U-nya menceng turun ke bawah ya kan. Si dx-nya naik ke atas. Betul enggak? Tukar letak. Itu sifat garis silang ya. Tukar letak. Sehingga terjadi apa? Du. Ya. Du begini kan. Jadi ini min px. Nah, si U-nya turun ke bawah, di bawah du. Si dx-nya naik ke atas. Garis silang kali P, min px kali dx. Itu lagi tuh. U dan dx-nya tukar letak. Itu sifat garis silang kan? Ya. Nah, kalau kita integralkan, ini apa jadi ini? Integral du per U sama dengan min ini boleh keluar ya. Min integral px dx. Integral du per U apa? Ln U. Nah, kalau sebelah kiri len, kanan harus dijadikan len juga. Tujuannya menghilangkan len. Gimana? Kanan itu jadi len berapa? E berpangkat min integral px dx. Mesti ingat dulu. 5 sama dengan len E pangkat 5. 7 sama dengan len E pangkat 7. Jadi min integral px dx adalah len E berpangkat min. Jadi len E berpangkat, pangkatnya itu harganya. Ya nak? Len E pangkat 5, 5. Len E pangkat 7, 7. Ya. Jadi harga dari fungsi ini nilainya merupakan pangkatnya. Ya. Jelas ya? Nah, sekarang len sama dengan len. Boleh nggak dicoret len nih? Tidak boleh ya, dihilangkan saja ya. Jadi tidak boleh dicoret, tetapi dihilangkannya aja. Jadi U sama dengan E berpangkat min integral px dx. Sampai sini dulu jelas? Halo. Nah, kita butuh di sini kita butuh apa sih? U udah dapat, kita butuh U pangkat n enggak? Anda lihat sini, ada U pangkat n. Kalau U adalah E pangkat integral px dx, maka U pangkat n berapa? Kiri kanan sama-sama di pangkat n. Ya. Berarti jadi U pangkat n adalah E berpangkat min integral px dx kurung pangkat n. Gitu kan? Mestinya enggak? Kalau A pangkat 2 kurung pangkat 3, A pangkat berapa? A pangkat 2 kurung pangkat, ya sini.
A pangkat 2 kurung pangkat 3. Hasilnya A pangkat 6. Dikalikan kan? Pangkatnya dikalikan. Kalau ini dikalikan juga enggak berarti pangkat yang min integral PSDX dengan N. Ya enggak? Dikalikan. Jadi lanjutannya berikutnya. Ya. Jelas sampai sini? Nah, jadi U pangkat N sama dengan, jadi apa itu? E berpangkat min N integral PX dx. Sudah jelas sampai sini? Nah, barulah kita balikin lagi, kembali ke sini. Ini kita namakan persamaan pertama. Nah, persamaan pertama ini 0 kan nilainya? 0 kali V kan 0, tinggal yang ini kan. Jadi kita dari persamaan pertama, ya, dari persamaan pertama kita ambil ini nilainya tadi kan U aksen PX ini kita ambil sama dengan 0, berarti 0 kali V ya. 0 kali V tambah UV aksen sama dengan U pangkat N V pangkat N X. Jadi ini 0 kali V ditambah 0 kali V ditambah UV aksen sama dengan apa tadi? U pangkat N V pangkat N kali IX. Nah, U pangkat N ini kita bisa masukkan atau biar dulu ya. Nah, ini nilainya berapa? 0 kali V kan 0 ya. Ya. Apa ya? Oh, ini tidak tulis. Ini yakinnya nih. Iya, ya, ini bakal hilang nih. Bentar. Ini saya on, berarti ini adanya di OneDrive. Ya. Ini penyakit tiap yang aja pasti kena. Puyeng gitu. Aduh. Oh, sorry. Yang ini adanya di... Nah, ini di OneDrive. OneDrive. Ini dia nih, tanggal hari ini kan. Tanggal 28, ini saya download. Ya, saya kirinya tidak tertulis, berarti itu tidak terekam. Ya. Oke. Kita lihat apakah sudah ada di... Berarti share, ingatkan saya, share-nya belum hilang ya. Berarti hilang masih gara-gara ini. Aduh. Ini tadi adanya di download. Ini muncul deh ya. Saya buka. Oke. Anda lihat benar kan? Hilang kan? Ya. Nah, ini saya on lagi. Jadi fungsi on itu untuk ya menjamin ada daftarnya sampai yang ada yang belum hilang itu tersimpan ya. Nanti tersimpan dulu. Nah, baru kita lanjutkan lagi tadi. Tadi ini 0 kali V sesuai dengan yang ini tadi. Ya. Ini kan 0 kali V ditambah UV aksen, ya nah. Ditambah UV aksen. Belum di-share. Nah, itu kan. Saya lupa. Share-nya pasti hilang nih. Start ulang lagi. Kita share lagi. Ini yang mana nih? Yang ini ya. Yang atas yang bawah.
Jadi itu sebentar, ini mesti saya buang tadi. Mana ya? Yang tadi, yang ini yang hilang kan? Nah, dibuang aja. Nggak usah gitu. Jadi bingung. Jadi share. Yang kita share adalah tinggal satu kan nih. Ini ya kan? Benar ini ya? Sudah on. Oke. Di minus. Oke. Dikali apa tadi? UV aksen, ya nggak? 0 kali V, 0 kali V ditambah UV aksen, ya. Ditambah UV aksen sama dengan apa tadi? U pangkat N kali V pangkat N sama dengan U pangkat N V pangkat N kali QX. Ini mencari hasil dari solusi apa? PD Bernoulli, ya. Nah, ternyata 0 kali V adalah 0, ya kan? Maka tinggallah di sini kita mau cari V aksen. Oke. Ini U pangkat N dengan U bisa digabung nggak? Halo? Pakai sifat garis silang. Berarti ini kita turunkan, si U-nya turun di bawah U. Oke, pakai ada. Ya, yang U nih, U ini turun ke bawah, di bawah U. Ya, sehingga ini menjadi V aksen sama dengan U pangkat N per U, Vn kali Tx. Ya, pelan-pelan ya. Ke sini jelas? Kemudian V aksen itu apa? V aksen itu adalah turunan V terhadap X. Sama dengan, nah ini bisa kita gabung. U pangkat N per U apa? U pangkat, kalau dibagi pangkatnya dikurang nggak? Oke. Kali V pangkat N kali IX. Nah, sekarang dipisahkan lagi. Dipisahkan. DV dengan V ya. Berarti DV dengan V pangkat N. Kita gabung jadi apa? DV per V pangkat N. Ya nak? Artinya ini turun ya kan? Si Vn ini ditarik ke bawah, tapi si Dx-nya kali hilang. Tukar letak. Ya, tukar letak. Sehingga terjadi ini sama dengan apa? U pangkat sama dengan U pangkat N-1 kali QX kali DX. DX-nya pindah. Sampai sini, tunggu dulu. U pangkat N-1-nya cari dulu berapa? Ini tadi U berapa? U adalah E pangkat min integral PX dx. Kalau U pangkat min 1, kita cari. Di sini kita cari ya. Jadi U itu nilainya berapa tadi? E pangkat min integral PX dx. Benar enggak? Saya lihat dulu sebelumnya. U adalah E pangkat min integral PX dx. Sekarang yang mau kita cari sini adalah U pangkat N min 1. Ini nih. Ini yang kita mau cari. Jadi U pangkat N min 1 adalah E pangkat min integral PX dx kurung berpangkat N min 1. Pangkatnya dikali ya. Ingat tadi A pangkat 2 kurung pangkat 3, A pangkat 6 dikalikan. Sehingga ini hasilnya U pangkat N min 1 sama dengan apa? E berpangkat. Nah, batu dikali min kali N min 1 apa? Tanda berubah enggak? Min N tambah 1 enggak? Min N tambah 1. Atau dibalik? Min N tambah 1. Begitu enggak? 1 kurang N. Ya. Ya, sebetulnya pembuktian ini ya, sekedar Anda tahu aja. Saya enggak paksa Anda. Tapi maksudnya paling tidak tahu, oh, tahu enggak datang rumusnya dari mana? Itu maksudnya. Kemudian integral dari PX dx. Nah, ini yang kita ganti di sini. U pangkat min 1 kita ganti dengan ini. Ya. Habis ini jelas? Nah, sehingga dv
Ini apa lagi nih? Lompat biasanya. Nanti hilang dia. Dia lucunya dari terakhir dia hilang. Ya, tapi ini ada terus nih. Ya, ini tuh. Jadi dv per apa tadi? dv per v pangkat n, ya. dv per v pangkat n. Ini hilang lagi. dv per v pangkat n atau v pangkat n. V pangkat n itu boleh enggak kalau dinaik ke atas v pangkat n, v pangkat min n? Mana? Sama ya. Sama dengan apa? Nah, ini diganti nih. U pangkat min satunya ini. U pangkat min 1 sama dengan E berpangkat 1 kurang N integral PX dx. Kemudian dikali dengan ini. Ini ya kan seperti ini. Ini tadi dikali dengan Qx dx. Enak. Di sini dikali Qx dx. Kalau ini kita integralkan, P pangkat min N dv sama dengan integral. Jangan lupa kalau ini integralkan tambah C belakangnya. Berarti sini E berpangkat 1 kurang N integral Px dx kali Qx kali dx tambah C. Tambah C-nya mungkin nggak masuk ya. Ya, tambah C-nya kita nggak masuk. Atau dianggap C-nya 0. Atau mungkin ditambah C boleh, tapi ini sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Konstannya. Nah, ini rumus V pangkat, paham saya? Sehingga enggak? Ingat, X pangkat N turunan integralnya apa? Seper N plus 1 X pangkat di sini. Integral dari X pangkat N dx apa rumusnya? Seper N plus 1 X pangkat N plus 1. Betul enggak? Nah, kalau ini Anda lihat P pangkat 1 min N, rumusnya apa? Seper pangkatnya tambah 1, terus V-nya pangkatnya tambah 1. Betul enggak? Nah, sama dengan yang belakang C ini jadi integral E pangkat 1 kurang N integral PX dx. Ini sih sabar ya. Kalau enggak sabar ini enggak bos. Ini boring. Ya. Kemudian yang ini dikali silang. Apa yang terjadi? V pangkat min ini min N plus 1 sama enggak? 1 kurang N. Dibalik ya. Min N plus 1 kurang N. Dibalik ya. Sama dengan ini juga min N plus 1 adalah 1 kurang N dikali integral E pangkat 1 kurang N integral PX dx kali Qx dx. Nah, dapatlah V apa nih? V berpangkat 1 kurang N. Tadi kita sudah cari U. U juga ya. Kita sudah cari apa? U berpangkat, oh ini U berpangkat N min 1. Sedang ini V berpangkat, hilang nih. Wah, jadi ramai. V pangkat 1 kurang N. Ya enggak? Karena ini V pangkat 1 kurang N, maka di sini yang berikutnya cuma yang berikutnya jadi Y sama dengan U kali V. Ini kan solusinya ini tadi kan. Halo? Ini merupakan solusinya nanti. Solusi PD yang awalnya kita misalkan, betul enggak? Yang kita misalkan Y sama UV ini sama berjalan dengan PD linear. Karena V-nya tadi berpangkat 1 kurang N, maka semuanya Y berpangkat 1 kurang N sama dengan UV berpangkat 1 kurang N. Harus seragam dong. Ya. Nah, sehingga ini Y pangkat 1 kurang N sama dengan U pangkat 1 kurang N kali V pangkat 1 kurang N. Nah, ini yang kita pakai yang terakhir solusinya. Nah, V pangkat 1 kurang N udah dapat. Tapi
U pangkat 1 kurang N beda lagi sama tadi. Beda, yang tadi itu beda semua ya. Yang U-nya, coba lihat. Di sini tadi U-nya ini N-1 ya, 1 kurang N. Kebalik ya. Berarti di sini harus cari lagi apa? Di sini kita cari U ya. Ya cari U berpangkat 1 kurang N. Berapa? Berarti E berpangkat min integral Px dx tadi ya. Itu adalah U-nya berpangkat dengan 1 kurang N. Hasilnya apa? E berpangkat. Nah ini 1 kurang N dikali min. Apa hasilnya? Balik lagi N-1. Betul nggak? N-1. Benar ya? N-1 integral Px dx. Ya. Nah ini kita gabung sekarang. U pangkat 1 kurang N ini kita ganti. Ini. Bentar. Ini kacau ya ini. Panggil lagi. Panggil yang baru lagi tuh. Soalnya itu ngacau terus deh. Kedua. Mana ini? Download. Kalau kita download yang belakang, yang lama dihapus. Karena pusing kita. Terlalu banyak ya. Duplikat. Tapi duplikatnya yang kacau-kacau gitu ya. Jadi kita buang dulu ya. Ini kita buang aja lah. Ini tadi udah ya. Ini juga kita buang aja. Karena ini sudah terekam tuh, on kan. Nah sekarang ini kita udah apa? Kita ambil lagi yang kedua. Download. Ini yang terbaru yang satu ada satunya nih. Nah ini dipanggil lagi nih. Panggil lagi, jangan lupa share ya. Kalau nggak share nggak masuk lagi deh. Nggak terekam, sayang ya. Oke, kita lihat yang ini kita lihat. Apakah masih ada coret-coretannya? Coba lihat pelan-pelan ya. Hilang kan coret-coretannya? Jadi kan ada yang coretan banyak tuh, hilang. Nah ini baru kita save jadi. Ya, kita save ke supaya aman ya. Kita save ke mana? Oke. Nah, kemana? Base ya. Saya simpan di base kalkulus 2 di whiteboard ya. Kita simpan Zen. Oke, aman ya. Dan ini juga ini kan off nih. On lagi supaya aman. On lagi. Simpan di OneDrive ya. Simpan. Pengalaman itu kalau enggak begitu hancur ya. Saya sih pengalaman kemarin kelupaan di on kan, tulis ulang saya. Belum. Nah sekarang ini nih. Tadi kan kita ganti. Jadi Y ya. Jadi Y pangkat 1 kurang N sama dengan mana U pangkat 1 kurang N ini yang bawah nih. Ya enggak? U pangkat 1 kurang N-nya berapa hasilnya? E berpangkat N-1 ya. E berpangkat N-1 integral Px dx. Ya. Dikali dengan apa? P pangkat 1 kurang N. Oh ya, tambah C-nya masih ada ya berarti ya. Kita lihat deh. P pangkat 1 kurang N-nya berapa? Mana ini?
C-nya masih ada nih ya. Dan C-nya bukan 0. Tambah C, ini juga tambah C, tambah C. Oke. Jadi ini V pangkat 1 kurang ini adalah 1 kurang N. Nah, terus ini. 1 kurang N. Gitu ya. Apa lagi? 1 kurang N integral dari E berpangkat apa? 1 kurang N integral Px dx kali Qx kali dx ditambah C. Oke. Nah, 1 kurang N ini kalau kita keluarkan, ya, 1 kurang N ini kalau kita keluarkan, bisa enggak? Halo? 1 kurang N ini kita keluarkan. 1 kurang N kita keluarkan. Ini tetap E pangkat N-1 integral Px dx dikali dengan integral dari E pangkat 1 kurang N. Ini salinnya jadi. Integral Px dx kali Qx kali dx tambah A. Kalau N dikeluarkan ini berarti C per N-1 nanti. Halo? Benar nggak? Lalu dikaliin balik C lagi kan? Nah, C per N-1 C aja. Ingat. Min C, C juga. Akar C, C juga. C per 2, C juga. Sehingga enggak? Konstanta. N itu kan konstanta. Sehingga ini bisa menjadi Y pangkat 1 kurang N sama dengan 1 kurang N kali E berpangkat N-1 integral Px dx dikali integral E pangkat 1 kurang N integral Px dx kali Qx kali dx ditambah C. Karena C per N-1 C juga. Nah, inilah rumus aslinya. Ya. Tahu ya? Halo. Rumus aslinya ini. Datangnya dari sini. Nah, ini kan susah ngafalnya. Benar nggak? Itu yang tadi di awal tadi mungkin maaf tadi ada yang terlambat karena kondisi hujan. Nah, ini oleh Bapak Profesor Dr. Dhani Handali almarhum, beliau dimodifikasi. Yaitu yang bagian ini diturunkan ke bawah. Nih. Turunkan ke bawah, jadi apa? Jadi menjadi Y pangkat 1 kurang N sama dengan, nah ini kan 1 kurang N ya. 1 kurang N per, aduh, turun ke bawah, ini pangkatnya berubah enggak nih? N-1 jadi 1 kurang N enggak? Ya, berubah ya. Jadi menjadi E berpangkat 1 kurang N, bukan N-1 ya. N-1 turun ke bawah, E berpangkat N-1 berubah E pangkat 1 kurang N. Ya enggak? Seperti E pangkat 2. E pangkat min 2 turun ke bawah menjadi E pangkat ekoran. Itu maksudnya. Integral dari Px dx. Baru dikali ya. Nah, integral E berpangkat ini ya. E berpangkat misalnya ini 1 kurang N integral Px dx kali Qx kali dx tambah C. Nah, kemudian beliau itu maksudnya profesor itu lihat ini ada bagian yang sama enggak, Men? Halo. Sama enggak? Yang saya kurung bulat-bulat. Nah, yang bulat itu dimisalkanlah ya supaya memudahkan, dimisalkan dengan SX, itu yang disebut mediatornya. SX-nya adalah E berpangkat 1 kurang N integral Px dx. Ya, ini mediatornya. Sehingga bentuk ini menjadi solusi umum PD Bernoulli menjadi sederhana. Yaitu menjadi
Y pangkat 1 kurang N sama dengan 1 kurang N per SX. Nah, yang menakutkan itu kan E pangkat 1 kurang N kurung integral PX dx, ya kan? Menjadi SX kali integral SX kali QX, ya, kali QX kali DX ditambah C. Nah, Anda lihat. Sederhana nggak betulnya? Halo? Tadinya kan panjang soalnya, ya kan? Jadi singkat. Dan cara mengingatnya lebih mudah. Hanya mediatornya itulah yang dapat tadi SX sama dengan E berpangkat 1 kurang N. Ya nak, 1 kurang N kurung integral PX dx. Ya. Nah, ini yang dipakai kita kalau kita kerjakan ya pakai rumus ini lebih pendek. Ini enggak ada di buku, Anda boleh cari deh. Yang ada tuh yang panjang itu. Yang panjang itu adalah aslinya. Rumus aslinya. Ya. Ya, saya banyak belajar dari Profesor Nandal itu waktu saya jadi asisten beliau selama 4 tahun. Ya. Waktu Prof. Nandal itu dosen ITB mengajar di BINUS. Waktu buka S1. Ya. Nah, ini yang saya peroleh. Oke. Nah, kita sebentar lagi masuk contoh. Ya. Contohnya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, datangnya dari mana rumus itu? Aslinya apa? Kemudian diubahlah menjadi sederhana. Ya, ini patut kita hargai ya. Walaupun beliau sudah almarhum pada tahun 2013, usia 94. Ya, waktu saat itu. Baik. Kita masuk contoh. Ya. Oh, nulis. Bukan nanti ini saya kasih juga. Oh ya, silakan. Ini question so far. Ada yang mau ditanya? Ya. Kalau di perguruan tinggi memang sebaiknya dijelaskan dari mana asal usulnya. Ini melatih Anda juga. Jadi kalau Anda ada formula ini, nanti formula ini kok jadi gini ya. Mungkin di skripsi Anda jabarkan. Karena buku cetak rata-rata lompat. Rumus ini tiba-tiba bentuknya lain, ya kan? Jadi nggak tahu datang dari mana. Nah, itu Anda coba turunkan. Asal Anda ngerti dasarnya bisa. Ya. Baik, kita masuk dengan contoh. Ya. Contoh dari PD Bernoulli ya, yaitu dy per dx ditambah 2y per x sama dengan xy pangkat 2. Apa beda dengan PD linear dengan PD Bernoulli sini? Tahu? Pada PD Bernoulli ada y pangkat n, y pangkat 2 sini. Y pangkat n. Ini 2. Kalau pada PD linear nggak ada y pangkat n. Sama x saja, ya enggak? Qx itu disebut Qx. Q itu bahasa Qx. Jadi ini ternyata ini adalah bentuk dari ya soal ini ditanya solusi umum PD. Ya. Sebenarnya ini dy per dx ini solusinya. Dy per dx ditambah px kali y sama dengan y pangkat n kali qx. Kalau Anda bandingkan kedua persamaan ini, kesimpulan apa yang Anda dapat? Px berapa, Qx berapa, dan N berapa? N jelas tempat tuh. Y pangkat 2, Y pangkat N, N2. Tenang. Terus berapa Px-nya? Buang Y.
Y-nya dihilangkan. Ini hilang, Y hilangkan apa? 2 per X, kan enggak? Halo? Berapa QX? QX-nya di sebelah Y pangkat N-nya, pengalinya. Y pangkat 2 ini Y pangkat N, jadi QX-nya adalah X. Udah. Nah, kita tinggal masuk rumus. Apa? Pakai mediatornya apa? SX. Mungkin di buku-buku lain enggak ada begini ya. Boleh lihat ya? Enggak ada. Biasanya jalan panjang. Yang jalan panjang itu dipakai. Susah ingatnya kan? Ya. Jadi saya ya berterima kasih pada beliau, maksudnya Profesor Dr. Daniel Dali, yang telah memberikan ini, saya share Anda juga. Baik, SX adalah E berpangkat apa tadi? 1 dikurang N integral Px dx. Ya. Berarti ini sama dengan E berpangkat 1 dikurang 2, ya nak? N ini kan 2 nih. 1, ya. Integral Px-nya 2 per X dx. Hasilnya berapa? E berpangkat 1 kurang 2 berapa? Min 1 atau min aja boleh. Integral, oh ya, ini 2-nya boleh keluar ya. Udah apa-apa. Jadi 2-nya boleh keluar, berarti kali 2 integral dx per X. 2-nya boleh keluar ya. 2-nya masuk ke 2 kali min 1, jadi min 2 nih. Sama dengan E berpangkat min 2 integral dari dx per X apa? Ln X. Itu kalkulus 1 nih. Integral dx per X adalah ln X. Terus sama dengan, nah sifat logaritma pengalih sifat logaritma pengalih yang di depan log dipindahkan ke belakang menjadi pangkat enggak? Sehingga hasilnya menjadi E berpangkat ln X pangkat min 2. Nah, E pangkat minggu lalu, E pangkat ln U sama dengan apa? E pangkat ln U sama dengan U. Saya halo. Lupa lagi ya. Minggu lalu saya buktikan tuh kan. Itu dasarnya dari A pangkat log B bilang pokok A, hasilnya B. Jadi kalau ini E log E U, hasilnya apa? U. Sebetulnya ini sama dengan apa? E pangkat logaritma bilang pokok E kan ln. Berarti hasilnya U. Ya. Jadi E pangkalan U adalah U. Ya. E pangkalan U adalah U. Kalau gitu ini E pangkat ln dari X pangkat min 2 hasilnya apa? Hasilnya di belakang ln-nya. E pangkat ln dari X pangkat min 2 adalah X pangkat min 2. Jelas? Nah baru kita, ini tadi di atasnya. Oke. Nah baru tadi solusi umum. Ya. Solusi ya. PD. Nah, dalam hal ini PD Bernoulli adalah Y pangkat 1 kurang N ya. Sama dengan 1 kurang N per SX kali integral SX kali QX kali DX ditambah kosanta C. Sehingga Y pangkat 1 kurang. N-nya berapa tadi? N-nya berapa sih tadi? N-nya 2 kan? N-nya 2 ganti. 2 sama dengan 1 kurang 2 per SX-nya tadi. Kita cari X pangkat min 2 ya. Nih. SX-nya adalah X pangkat min 2 integral X pangkat min 2 kali QX-nya berapa? Ini PX tadi sudah. QX-nya adalah X ya. QX-nya X DX tambah C. Ini Y pangkat berapa? Min 1 ya. Min 1 kurang 2 min 1. Ini min 1 kali. Nah, X pangkat min 2 ini naik ke atas. Jadi apa? X kuadrat enggak? Ya. Integral
Ini dikalikan berapa nih? S pangkat min 2 kali S pangkat min 2 kali S pangkat 1. S pangkat min 1 enggak? Nah, tambah C. Y pangkat min 1 sama enggak? Seper Y. Nah, ini min S kuadrat kali, kalau ini X pangkat min 2, ya kita pakai rumus S pangkat N ya. Seper N plus 1 X pangkat N. Tapi kalau min 1 hati-hati. Ini sama enggak integral dx per X. S pangkat min 1 ini turun ke bawah. Betul enggak? Turun ke bawah menjadi. Nah ini hasilnya ln X kan. Tambah C. Sehingga hasilnya apa nih? Hasilnya adalah seper Y sama dengan min X kuadrat kali apa? Integral dx per X adalah ln X ditambah C. Selesai. Gini aja jawabannya. Jadi nggak usah apa? Ada yang mencatat ini tadi. Sudah paham? Bayang lagi. Nah. Saya tidak tahu ini apa wakomnya yang tidak benar atau apa tidak jelasin. Oke. Jadi oh ini tidak tertulis lagi ya? Astaga. Ampun saya nih, ini tadi nih. Tidak tertulis kan? Hah? Iya, ya kalau ini tidak tertulis, ini hilang nih. Itu tanda ya. Ya. Jadi ini saya mesti panggil lagi. Aduh, mati deh. Kerjaan saya hari ini. Berapa kali nih? Dapat itu download. Yang lama ini harus dihapus dulu. Kalau enggak dia nimpa lagi nih. Ini harus saya hapus. Berarti share-nya, ingatkan saya share ya. Share-nya belum hilang berarti. Jadi mana dia? Banyak ini. Oh ya, ini bukanya di ini. Tadi sudah kita buka di sorry. Di download yang ke ini. Satu-satu nih ya. Kita copy. Masukkan ke ini. Nah, ini sebaiknya kita pakai dua ya. Supaya tidak bingung. Ini banyak pamat. Nanti saya buang tuh berarti ya. Rename. Ini yang kedua. Atau 3 aja langsung. Agak gede yang kain. Beda ya. Oke. Buka. Dan jangan lupa share. Jadi saya share lagi. Ini. Nah, share-nya hilang kan? Benar ya? Share-nya hilang. Share. Ya, biasanya ya penyakit ini hilang. Nggak ada kan? Tapi yang bagian terakhir hilang kan? Betul. Benar kan hilang? Nggak ada. Ya. Ini hasilnya apa tadi? Seper Y adalah min X kuadrat. Min X kuadrat dikali apa? Ln X integral dx per X ln X tambah C. Selesai. Oke. Oh ya, ini off berarti harus di-on-kan. Ini menolong ya. Di-on-kan di PPT itu kalau dia apa bagian terakhir hilang. Saya kemarin kelupaan setengah hilang. Oke. Ulang lagi, ampun, ini kerjaan saya. Baik. Sudah jelas contohnya. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan antara PD Bernoulli dengan PD linear dengan PD Bernoulli. Itu penemuan sama.
Apabila PD Bernoulli N-nya diganti 0, jadilah PD linear. Sudah PD linear itu dikemukakan oleh dua tokoh matematik, itu Bapak Bernoulli dan Bapak Lagrange. Oke. Nah, di sini saya bagi dua ya. Ini ada PD linear. Sini PD Bernoulli. PD linear bentuknya DY aksen atau DY per DX ditambah PX kali Y sama dengan QX. Kalau PD Bernoulli kirinya sama ya. Kirinya sama nih. DY per DX kali PX kali Y sama dengan Y pangkat N kali QX. Jadi bedanya di PD Bernoulli mengandung unsur Y pangkat N. Betul nggak? Itu bedanya. Kemudian mediatornya Sx untuk PD linear adalah E berpangkat integral Px dx. Sedangkan Fx pada PD Bernoulli E berpangkat 1 dikurang N integral Px dx. Jadi ada di depannya 1 kurang N. Ya. Nah, solusi umum PD-nya apa? Juga solusi umum PD-nya. Kalau ini Y sama dengan 1/Sx. PD linear ya. Kali integral Xx kali Qx. Ya, kali Qx. Kali dx tambah C. Kalau ini Y pangkat 1 kurang N. Beda ya. Sama dengan 1 kurang N per Sx dikali integral Xx kali Qx kali dx tambah C. Coba Anda lihat, kalau N pada PD Bernoulli, N-nya ganti 0. Jadi PD linear enggak? Coba lihat sini. Dari soalnya lihat. Y pangkat 0 berapa? Y pangkat 0 berapa? 1. 1 kali Qx. Benar. Terus cek dari Sx lagi. Kalau pada PD Bernoulli N-nya ganti 0, E berpangkat 1 kurang 0 kan 1. 1 kali integral Px sama namanya. Sama. Hasilnya juga coba lihat. Kalau N-nya ganti 0 nih. 1 kurang 0, 1. Y kan? 1 kurang 0 kan 1. Y pangkat 1, Y kan? Terus ini 1 kurang 0, 1. Ya, ini sama. Jadi kalau kita bandingkan, apabila PD Bernoulli N-nya kita ganti dengan 0, maka PD Bernoulli berubah menjadi PD linear. Jelas? Jadi dua-dua ini memang dikemukakan oleh Bapak Bernoulli. Khusus PD linear yang saya tahu itu adalah PD juga oleh Bapak Lagrange. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sebelum kita masuk dengan PD homogen. PD tingkat N homogen. Nah, ini jadi selesai semua ya. Yang dulu saya katakan kita pelajari PD tingkat 1 atau order 1, derajat 1 atau pangkat 1. Ingat enggak? Apa aja? Pertama, PD dengan variabel yang dapat dipisahkan, PD homogen, PD yang dapat jadi homogen, tidak homogen dapat homogen. PD eksak, PD yang dapat dieksakan atau PD yang tidak eksak dapat dieksakan. PD linear dan PD Bernoulli. Selesai. Itu semuanya kelompok PD tingkat 1 derajat 1 atau PD order 1 derajat 1. Derajat itu pangkat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang PD. PD itu persamaan diferensial ya, bukan percaya diri. PD tingkat 1 atau order. Jadi ada kata order, ada kata order. Nah, saya khawatir kalau order berarti order apa? Pesan makan apa? Barang, order barang, ya enggak? Nah,
Ini PD tingkat 1, bukan tingkat 1, sorry. Tingkat N maksud saya. Tingkat N ya. Jadi PD tingkat N atau order N homogen. Disebut homogen karena ruas kanannya 0. Serba 0 terus. Ya. Jadi bentuknya contoh ya. Contoh D kuadrat Y ini contohnya order 2. Pangkat 2. Min 5 DY per DX ditambah 6Y sama dengan 0. Nah, 0 ini yang kata homogen itu kena 0. Ya. Tapi kalau ruas kanannya tidak 0, nanti ada tuh, ada 3 macam. Ada bentuk eksponensial, E pangkat AX, ada bentuk trigonometri, cos AX, sin AX, ada bentuk polinom. Misalnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Atau yang lain ya. Nah, itu disebut PD tingkat N non. Ada kata non. Non itu artinya tidak ya. Bukan nona ya. Non. Di sini artinya tidak. Non homogen. Ya. Oke. Nanti di sini adalah persamaan eigen. Oh ya, kita menggunakan namanya operator D. Operator D itu sama dengan D per DX. Sehingga kalau saya tulis, sorry, kalau dibalik ya. Kalau ditulis DY per DX, sama dengan apa? Ini kan boleh dibalik nih. D per DX adalah D. Kalau saya kasih Y sini. Saya kasih Y sini, berarti D kali Y enggak? Halo? Ya kan? Ini operator D. Di DY per DX itu boleh ditulis DY. Terus D kuadrat Y per DX kuadrat boleh ditulis D kuadrat Y. D pangkat 3Y per DX pangkat 3 boleh ditulis D pangkat 3Y. Dan seterusnya. Ya enggak? Udah paham? Operator D. Nah, kemudian jadi bentuk soal ini bisa ya, bentuk soal ini bisa kita ubah jadi apa? Ini bisa kita ubah menjadi ini dia nih. Apa tuh? D kuadrat Y. Ya enggak? Terus minimal DY per X bisa kita ubah jadi apa? Nih. Sama dengan DY ditambah 6Y sama dengan 0. Terus ini bisa dikeluarkan enggak Y? Bisa ya. Y-nya bisa kita faktorkan. Ya, kita faktorkan sehingga terjadi D kuadrat kurang 5D tambah 6 kurung kali Y sama dengan 0. Jadi bentuknya bisa berubah jadi dengan menggunakan operator D. Ya, jelas ya, disebut operator D. Nah, nanti ini adalah persamaan eigen. Saya tahu apa saudara-saudari sudah pelajari aljabar linier, matri dan vektor. Tapi vektor. Ada belajar? Sudah? Matrik dan vektor. Sudah. Nah, bukan di SMA, maksudnya di sini. Belum ya? Mungkin dicampur ya dengan matrik diskrit, mungkin nggak tahu juga. Ada ya, oke. Di sana juga ada persamaan eigen, tetapi itu adalah dari matriks ya. Persamaan eigennya determinan lambda I kurang A sama dengan 0 atau determinan A kurang lambda I sama dengan 0 sama. Kalau sini persamaan eigen itu karakteristik sama ya. Atau disebutnya karakteristik. Itu adalah D-nya boleh diganti dengan unsur lain, yaitu alfa. Mengapa? Karena Y tidak mungkin 0. Y tidak mungkin. Y itu adalah E pangkat alfa X. Ini tidak mungkin 0. Ya kan? E pangkat 0-nya berapa? 1 kan? Berarti tidak mungkin 0. Berarti yang mungkin 0 itu yang ini enggak? Yang sebelah kirinya. Ya enggak? Pengali Y-nya. Pengali Y-nya adalah ini boleh pakai alfa, boleh pakai M, boleh pakai T. Jadi saya pakai alfa ya. Jadi berarti bentuk ini menjadi
alfa kuadrat. Jadi D kuadrat jadi alfa kuadrat min 5D min alfa tambah 6. Ini yang sama dengan 0. Karena Y tidak mungkin 0 kan tadi. Y ini tidak mungkin 0. Ya. Y ini tidak mungkin 0. Ya, Y tidak mungkin 0. Berarti yang 0 adalah D kuadrat min 5D tambah 6. Ini disebut persamaan eigen atau persamaan karakteristik. Oke. Dan ini bisa difaktorkan. Berapa? Nah, ini pelajaran SMP kan. Jumlahnya min 5. Betul nggak? Jumlahnya min 5. Hasil kalinya ujung kali ujung. 1 kali 6 ya. Depan alfa kuadrat 1 enggak? 1 kali 6 plus 6. Berapa kali berapa? 6 ini, iuran itu 6 ini bisa 2 kali 3. Misalkan min 2 kali min 3 enggak? Nah, kalau Anda tulis ini 2 tambah 3. 2 tambah 3, 5. Padahal min 5. Harusnya apa sini? Min 2, min 2, min 3. Ya, min 2, min 3. Nah, ini uraiannya. Maka sini diisi alfa min 2, alfa min 3. Boleh terbalik? Boleh. Ya, boleh terbalik. Jadi alfa min 3 kali alfa min 2. Jadi ada 2 mahasiswa jawabnya beda. Bisa. Ya. Dua-dua betul. Ini alfa 1, 2. Alfa 2-nya 3. Kalau dibalik alfa 1-nya 3, alfa 2-nya 2. Enak. Nah, setelah ini nanti kita pelajari kalau 2 akar berbeda nanti bentuknya adalah solusi homogen ya, YH. H homogen. Nanti ada solusi khusus atau sebutkan solusi partikular ya, sebagai pelengkap. YH itu solusi homogennya adalah karena dia mempunyai 2 akar berbeda, nanti C1 kali E pangkat alfa 1 X, bisa X bisa T ya, tergantung fungsinya, ditambah C2 kali E pangkat alfa 2X. Nah, yang kita ganti itu, yang kita substitusi sini apa? Alfa 1 dan alfa 2-nya, yang baru kita dapat. Sehingga ini hasilnya, Y homogen adalah C1 E pangkat 2X ditambah C2 kali E pangkat 3. Nah ini bisa terbalik tadi kan saya. Misalkan C1 E pangkat 3X tambah C2 kali E pangkat 2X. Ya enggak? Jadi ada 2 jawaban. Ya. Di si A masih B, dua-dua benar. Paham maksudnya? Karena tadi 2 dan 3 saya boleh terbalik kan? Kalau boleh terbalik berarti alfa letak 2 dan 3-nya bisa terbalik itu kan? Kalau ini saya balik alfa 1-nya 3, alfa 2-nya adalah 2, maka sini menjadi C1 E pangkat 3X tambah C2 E pangkat 2X. Ya enggak? Ini yang baru saya buktikan rumus ini ya, sebentar nanti. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa D sama dengan alfa? Mengapa saya ambil D ini? Mengapa D ini saya ambil sama dengan alfa? Seolah D sama dengan alfa. Why? Tahu nggak? Tahu alasannya? Masih belum tahu. Nggak apa-apa. Baik. Tadi kan soalnya tadi D kuadrat Y per DX kuadrat kurang 5 DY per DX tambah 6Y sama dengan 0. Nah, kita misalkan misalkan Y-nya itu tadi tidak boleh 0 ya, berarti dia berbentuk E pangkat alfa X. Kalau dari sini berapa D pada X? Halo, D pada X berapa? Ini ilustrasi untuk mencocokkan benar nggak D itu sama dengan alfa. Apakah betul D sama alfa? E pangkat U kali U aksen. Ya. E pangkat alfa X kali, ini alfa kali berapa nih? Alfa kali 1 enggak? X turunan 1 enggak? Ya, X ini turunannya 1. Jadi ini alfa ke 1, alfa letak di depan, E pangkat alfa X. Nah ini ya. Terus turunan keduanya. Nanti kita masukkan ke dalam persamaan ini.
Ini turunan pertama, turunan keduanya turunan lagi D kuadrat Y kawan. Turunan kedua itu apa artinya? Turunan kedua itu adanya turunan pertama tadi kita turunkan yang sejenis. Berarti turun lagi terhadap X. Ya kan? Hasilnya apa? Alfa konstanta ikut pengalih. Nah, E pangkat alfa X sama tadi. Diturunkan apa? E pangkat U. Ini ya. E pangkat U kali U aksen. Betul tak? Ini turunannya. Alfa ini ikut pengalih aja. E pangkat alfa X diturunkan E pangkat U kali U aksen. U-nya alfa X. Ini artinya apa nih? Alfa kali E pangkat alfa X kali ini. Ini alfa kali 1 tadi. Alfa kali 1 alfa kan? Jadi hasilnya apa? Alfa kali alfa. Alfa kuadrat kali E pangkat alfa X. Jelas sampai sini? Nah, kita salin soal yang tadi, soalnya kita salin di halaman berikutnya. Jadi apa? D kuadrat Y PPD-nya dikurang 5 DY per DX ditambah 6Y sama dengan 0. Ini kita substitusi. Kita ganti. Kita ganti. Mana? Sorry. Yang tadi turunan kedua. Oh ya, ini keturunan keduanya. Turunan keduanya ini D kali D kuadrat ya. D kuadrat D kali D kuadrat Y per DX kali DX pangkat 2. Ya kan? DX kali DX satu kesatuan. Kambing kali kambing, kambing kuadrat. Nggak boleh K kuadrat, A kuadrat, begitu enggak. Kambing itu satu kesatuan. Jadi kambing pangkat 2, kambing kuadrat. DX pangkat 2, DX kuadrat. Ya. Berarti ini sama dengan, sini ya. Sama dengan panjang. Sama dengan, ya enggak? Oke. Apa jadi? Alfa kuadrat kali E pangkat alfa X. Min 5 kali berapa DY pada X? Jadi alfa kali E pangkat alfa X. Alfa kali E pangkat alfa X. 6 kali Y ini sini alfa X tadi kan? Alfa X. Aduh. Apa hari ini kok? Nggak tertulis lagi kan? Mati hari ini. Kan pecah rekor di sini. Banyak diulang-ulang terus gitu. Ini belakangnya mana nih? Tidak ada nih. Ini nggak bisa dihapus. Itu kalau nggak bisa dihapus berarti hang ya. Udah nggak tahu deh saya. Tadi sudah share ya. Kita ulang lagi ini. Ini udah berapa ini? Nah, yang ketiga, jadi ini yang keempat nih. Ya, ganti yang 4 nih. Jadi 3 kan? 4. Copy. So lagi ke sini. Kebanyakan dari tadi nih. Saya nggak boleh apa mau dihapus nggak bisa jadi hang. Yang keempat ya. Baik, kita lihat yang keempat itu kita buka lagi. Nah ini harus dihapus. Kalau nggak dihapus ya masih timbul penyakit timbulnya itu. Ya, harus dihapus. Nah, ini. Ini kan tadi rusak. Ini yang keberapa nih? Oh, ini lebih parah lagi. Yang rusak.
Oh, saya enggak on kan tadi ya. Mana ya? Iya, ya sampai sini tadi ya. Ini harus di on kan gitu. Kalau udah on kan ya hilang. Saya nggak tahu Wacomnya mulai rusak. Oke, kita ulang lagi yang tadi ini. Jadi ini kita apa? Oh ya, belum di-share, sorry. Tuh, belum di-share tadi. Ini share ini hilang. Ini ya. Sudah share? Sudah ya? Oke. Baik, terima kasih. Ingatkan. Oke, sudah share ya. Terus ini tadi apa? Alpha masalahnya. Ini alpha kali E pangkat alpha X. Benar tadi? Turunan pertamanya. Kemudian ini tambah 6. Y itu adalah E pangkat alpha X tadi kita misalkan. Nah, ini ada yang sama enggak sini? Kita keluarkan. Jadi alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6 huruf kali E pangkat alfa X. Di mana E pangkat alfa X ini Y tadi kan? Y. Ya, ganti jadi alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6 kali Y sama dengan 6. Padahal dalam operator D tadi kan D kuadrat kurang 5D tambah 6 kali Y sama dengan 0. Apa yang saudara-saudari perhatikan? Berarti di sini D-nya sama dengan alfa enggak? Halo? Ya kan? D-nya sama dengan alfa. Sampai sini sudah jelas ya? Mengapa D sama alfa tadi? Ya, di sebuah D kita ganti alfa. Boleh nggak ganti M atau T? Boleh aja. Ya, tapi asal jangan sama ada fungsinya. Baik, ini kita sebentar lagi. Kita sampai 10 kan? Kita pesan dulu rekamannya. Ini saya stop sharing. Oke. Terus apa terekam dari ya? Ini masih record ya, Mas? Oke. Ini end meeting.